Sri Mulyani Indrawati, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Beliau menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1986. Melanjutkan pendidikan di University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat dan memperoleh gelar Master of Science of Policy Economics pada tahun 1990. Setelah itu, beliau mendapatkan gelar PhD of Economics pada tahun 1992. Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik se-Asia pada tahun 2006 oleh Emerging Markets di sela sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia pada tahun 2007. Cerminan sosok wanita yang cerdas, tangguh, dan berprestasi membuat kami memilih beliau sebagai role model yang mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, mari kita simak nilai-nilai dasar ASN yang ada dalam diri Ibu Sri Mulyani. Berorientasi pelayanan. Kemenkeu meraih penghargaan dalam acara penyampaian hasil evaluasi kerja unit penyelenggara pelayanan publik tahun 2021 yang diselenggarakan Kemenpan RB. Penghargaan juga diberikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pembina pelayanan publik terbaik dengan predikat pelayanan prima dan Piala Adicita Sewaka Pertiwi yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kemenkeu atas raihan predikat pelayanan prima 2 tahun berturut-turut. Salah satu hal penting dalam kepemimpinan beliau adalah melakukan perombakan besar-besaran dalam Kementerian Keuangan. Birokrasi yang sebelumnya dikenal rumit ini lebih simpel, sehingga Indonesia mulai banyak dipercaya oleh investor setelahnya. Hal ini juga berhasil membawa kementerian yang dipimpinnya menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga hal tersebut dapat menjadi landasan untuk membuat kebijakan yang lebih baik di masa depan. Kompeten. Selama menjadi Menteri Keuangan, beliau menorehkan banyak prestasi. Di antaranya, menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang pruden, menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang, serta memberi kepercayaan pada investor. Berbagai upaya tersebut telah mengantarkannya menjadi Menteri Keuangan terbaik di Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Market pada 18 September 2006. Harmonis menjelaskan tentang bagaimana kondisi lingkungan kerja yang baik dan nyaman akan dapat menemukan kinerja yang baik juga. Ibu Sri Mulyani sangat memperhatikan mengenai isu kesetaraan gender yang ada di tempat kerja. Beliau berusaha agar perempuan juga mempunyai kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Beliau menyuarakan agar terciptanya lingkungan kerja tanpa diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Usaha beliau dalam menyuarakan kesetaraan gender ini agar dapat terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan juga baik. Loyal. Contoh keteladanan nilai loyal oleh Ibu Sri Mulyani adalah ketika beliau menerima permintaan Presiden Joko Widodo untuk kembali ke Indonesia dan menjadi Menteri Keuangan pada tahun 2016. Padahal saat itu, beliau tengah menjabat sebagai Managing Director di Bank Dunia dan tidak mudah mengundurkan diri dikarenakan posisi beliau yang krusial. Alasan beliau menerima permintaan Presiden Joko Widodo tak lain dan tak bukan adalah karena kecintaannya terhadap Indonesia. Adaptif. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerapkan kebijakan reformasi perpajakan digital, yaitu pemanfaatan platform digital dalam sistem perpajakan. Hal ini ditujukan untuk mendorong konsolidasi dan penyihatan APBN di tahun-tahun mendatang, termasuk pula penyihatan penerimaan negara berupa pajak. Dalam pemindahan ibu kota negara, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Indonesia membangun kolaborasi dalam pendanaan pembangunan. Pendanaan tersebut berasal dari APBN, BUMN, swasta, dan sumber lainnya yang sesuai Undang-Undang Keuangan Negara sehingga ada akuntabilitasnya. Pembangunan infrastruktur pusat akan menggunakan APBN. Kemudian, setelah pemindahan ASN dan muncul kegiatan ekonomi di ibu kota negara, maka akan disusun bagaimana pendanaan lainnya dapat berkontribusi. Sampai saat ini, banyak pihak swasta, baik di dalam maupun di luar negeri, yang menanyakan langsung melalui Ibu Menteri tentang proses pembangunan ibu kota negara dan menyampaikan minat mereka untuk dapat bergabung dalam investasi pembangunan. Tentunya, proses pembangunan ibu kota negara tidaklah instan dan tidak bisa dilakukan tanpa adanya kolaborasi.